Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak sekalian, kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam kondisi baik, dalam keadaan sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini dapat menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, silakan kalian berdoa ya, supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Anak sekalian, pelajaran kita hari ini dengan judul tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutanku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita. Beliau anak dari ayah beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Aminah. Tentunya Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita yang sangat mulia dan sangat orangnya jujur luar biasa. Sehingga beliau ini dikenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang sangat dipercaya. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Nah, silakan anak-anak sekalian buka buku LKS kalian sambil kalian lihat-lihat materi sana sambil menyimak ya apa yang Bapak sampaikan. Bapak ulangi lagi, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di dunia ini. Nah, karena itulah Nabi kita ini mempunyai 4 sifat, anak-anak sekalian. Yang pertama, sifat Nabi ini adalah siddiq, yang artinya orangnya selalu benar, berkata benar, melakukan sesuatu dengan jujur. Yang kedua, sifat beliau sebagai seorang nabi dan rasul ini bersifat amanah. Orangnya dapat dipercaya ketika diamanahkan terhadap sesuatu. Tidak pernah nabi kita ini mengingkari sebuah amanah. Yang ketiga, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai Nabi dan Rasul mempunyai sifat tabligh, ya, yaitu menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan, menyampaikan ajaran yang Allah turunkan. Salah satunya adalah kitab Allah yang sampai sekarang masih kekal, masih ada sebagai mukjizat terbesar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Yang keempat, yang terakhir, Nabi kita ini bersifat fatonah, orangnya luar biasa, memiliki kecerdasan, anak-anak sekalian. Nah, jadi itu sifat-sifat Nabi kita ini. Nah, dan Nabi kita ini salah satu diutus tujuannya oleh Allah ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, salah satu sikap Nabi Muhammad itu adalah
sikap percaya diri beliau. Mari kita simak ya pelajaran berikut. Ya, ini bagian A, sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu percaya diri dalam melakukan dakwah beliau. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, kita juga sebagai umat Nabi harus percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Salah satunya bentuk percaya diri kita adalah dengan mengerjakan tugas atau PR sendiri, tidak mencontek pekerjaan orang lain. Nah, itu kita harus percaya diri dalam hal-hal kebenaran dan kebaikan anak-anak sekalian. Itu ya. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yakin pada kemampuan diri beliau dalam melaksanakan tugas-tugas beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak pernah ragu-ragu, anak sekalian. Jadi intinya, keringkasannya, kesimpulannya, pelajaran kita kali ini adalah salah satu sikap yang bisa kita contoh, kita tiru dari Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap percaya diri. Salah satu yang dapat kita lakukan sikap percaya diri tersebut dengan tidak menyontek atau meniru pekerjaan orang lain, ya, baik dalam pekerjaan tugas di sekolah, misalnya PR, latihan dan lain-lain. Harus dengan kemampuan kita sendiri, percaya dengan kemampuan kita sendiri. Baiklah anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan kalian, belajar yang rajin, ibadah yang rajin. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.